Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmud ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahlil fasadi wad dhalal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La syarika lahu fi rububiyyatihi, la syarika lahu fi uluhiyatihi, la syarika lahu fi asma'ihi wa sifatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bikarimil akhlaq wa karimil hisab wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya kita bisa bernafas, karena dengan nikmatnya kita bisa segalanya. Salawat dan salam kita sampaikan teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yarhamukumullah, teman-teman semuanya, nasihat kita pada pagi hari ini, saya mengajak kepada kita bersama untuk memahami 8 ayat pengunduh rahmat. Kita batasi nasihat kita dengan batasan judul ini. Meskipun 8 ayat itu bisa dibilang tidak mungkin selesai kita bahas. Ada kemungkinan satu pun belum bisa selesai karena memang cukup banyak ayatnya. Jamaah yarhamukumullah, ayat atau judul ini kita buat, kita jadikan nasihat disebabkan karena saya tuh mendapatkan gambar WA dikirim ke saya. Gambarnya itu seperti ini. Ya. Gambar yang di WA itu seperti ini. Saya pikir kok menarik sekali gitu kan. 8 ayat supaya kamu diberi rahmat gitu ya. Maka kemudian terdorong saya untuk mempelajari satu persatunya. Ya, jadi jamaah sekalian, kemudian saya berikan judul tadi itu karena ternyata rahmat itu memang harus diunduh. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu harus diunduh. Tidak bisa kalau tidak diunduh, maka kita tidak akan dapat, tidak akan kita peroleh. Nah, ayat-ayat yang ada di dalamnya ini tentu ada satu aktivitas atau ada perbuatan atau prinsip hidup yang harus kita kerjakan supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita pelajari ya. Nah, ini kan kalau urutan kita urutkan dari sini kan surat Ali Imran. Ini yang paling dekat dengan Al-Fatihah ya. Ali Imran, kemudian Al-An'am, kemudian Al-A'raf, kemudian Al-A'raf juga, kemudian An-Nur, kemudian An-Naml, Yasin, dan Al-Hujurat ya. Kalau urutan dari mutar ke kanan itu sesuai dengan urutan dan ayatnya masing-masing.
Ya. Ya, ini mau saya ganti sedang ditulis jadi katakan. Ya, kita akan pelajari satu aja, atau mungkin separuh ya, separuh ya. Di Ali Imran ya, di Ali Imrannya kita akan pelajari. Tapi sebelum saya bukakan Ali Imrannya, jamaah yarhamukumullah, saya akan awali dengan pengenalan kita bersama, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salah satu di antara karakter atau sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah itu kenapa harus disembah? Itu karena Allah itu memberikan sifat-sifat pribadinya, sifat-sifat dirinya kepada kita. Begitu. Jadi kenapa kita harus menyembah Allah? Karena Allah itu menjelaskan sifat-sifat dirinya kepada kita bersama, sifat-sifat yang tidak ada kekurangan satupun. Tidak seperti sembahan-sembahan yang lain. Ya. Sembahan-sembahan yang lain itu nggak pernah mengenalkan dirinya kepada kita. Coba, jenengan telusuri saja Yesus. Yesus pernah nggak mengenalkan dirinya, loh aku ki Yesus, aku ki ngene ki lho, ngene ki lho, ngene ki lho. Nggak pernah. Siapa lagi? Buddha misalnya. Apakah Buddha pernah mengatakan di dalam kitabnya Weda misalnya, kemudian aku Buddha begini, begini, begini? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sifatnya seperti ini, aku sifatnya seperti ini. Menjelaskan kepada kita bersama, Allah sendiri yang menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kita harus mengabdi kepada Allah saja. Nah, sebagian sifat yang Allah kenalkan kepada kita adalah dialah Allah zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Gitu. Ya. Jamaah sekalian, saya yakin ini bukan pelajaran tingkat fakultas. Masih ingat arti daripada nama Ar-Rahman Ar-Rahim? Masih ingat? Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahim itu apa? Masih ingat? Ar-Rahmannya ibu-ibu, Ar-Rahimnya bapak-bapak, gimana? Atau siapa saja? Bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim apa, Pak? Ar-Rahman kasih sayangnya Allah di dunia. Yang Ar-Rahim kasih sayangnya Allah di dunia. Oh begitu. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Ada yang bisa melengkapi lagi? Ya, sudah bagus jawabannya, alhamdulillah. Tentu saya tidak bermaksud mengurangi apa dari jawaban tadi, akan tapi kita melengkapi, saling melengkapi. Ya. Nah, teman-teman semuanya, yang perlu kita pahami adalah inna ismar rahman aidun ala rahmah adzatiyah. Kalau bahasa kitanya adalah bahwa sifat Allah Ar-Rahman ini kembali kepada sifat kasih sayangnya Allah, tapi yang sifatnya itu dzatiyah. Ya. Maksudnya dzatiyah itu gini, dzatiyah itu adalah zatnya Allah. Jadi kalau bahasa kitanya, saya berusaha untuk mengungkap lebih mudah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat Rahman itu karena memang gaweane. Jadi dengan kata lain juga, kasih sayangnya Allah itu tidak bergantung, tidak terkait dengan seluruh makhluknya. Ya. Jadi memang bahasa kitanya memang profesinya, memang ahlinya, memang sifat yang melekat pada dirinya.
sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Maha Rahman. Sehingga tadi kemudian mendapatkan jawaban yang baik tadi, yaitu diberikan kepada semua makhluk tanpa ada sebab apa-apa dari makhluknya. Jadi dengan kata lain adalah makhluknya itu mau ngeyelan, mau tidak peduli, mau jadi pencuri, mau jadi penjahat, mau jadi orang mukmin, itu dikasih semuanya karena memang sudah sifat zatnya. Gitu. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan perbuatan makhluknya. Tidak kemudian orang-orang kafir tidak dikasih matahari. Jadi matahari itu bersinarnya hanya kepada orang-orang yang beriman. Nah, tidak begitu. Ya. Mau yang durhaka juga tetap dikasih matahari, tetap dikasih oksigen. Gitu. Ya, karena memang sifat zatnya. Nah, sementara Ar-Rahim, War-Rahim dalun ala rahmah al-fi'aliyah. Sifat sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahmah ini adalah sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sifat yang sifatnya berbuat, pekerjaan ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat yang namanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala ini, teman-teman sekalian, ini kemudian dijelaskan oleh Ibnu Qayyim ya. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan demikian. Innar Rahman ala sifatil qaimati bihi subhanahu wa ta'ala war-rahim dalun ala ta'alluqihima bil marhum. Kalau Rahman adalah sifat yang memang tegak asli dari Allah Subhanahu wa taala, kalau yang Rahim adalah kasih sayang yang Allah berikan bergantung kepada perbuatan makhluknya. Bergantung kepada perbuatan makhluknya. Berarti kasih sayangnya Allah ini bisa turun, bisa tidak. Ya. Bisa terjadi, bisa tidak, bergantung perbuatan makhluknya. Kalau makhluknya itu punya perbuatan aktivitas yang kemudian membuat Allah itu menyayangi, nah maka rahmatnya turun. Tapi kalau makhluknya itu perbuatannya nyebeli, nah kasih sayangnya nggak turun. Itu bedanya Rahman dan Rahim. Yes. Maka rahmat itu harus diunduh. Ya, harus diunduh. Tidak bisa kalau tidak diunduh. Bisa difahami? Ya. Jamaah sekalian, jenengan ada yang tahu Ibnu Qayyim itu siapa? Belum? Ada yang tahu Ibnu Qayyim itu sudah meninggal belum? Sudah meninggal belum? Sudah. Sudah lama apa baru sebentar? Lama banget enggak? Sudah lama banget ya. Sudah lama banget. Tapi kata-kata atau nama Ibnu Qayyim itu pernah dengar ya. Nah, jenengan pernah enggak orang bilang begini? Almarhum Ibnu Qayyim. Pernah dengar enggak? Bapak pernah dengar ucapan begini, almarhum Ibnu Qayyim? Pernah dengar nggak? Belum ya. Almarhum Abu Bakar As-Siddiq, pernah dengar nggak? Almarhum Imam Syafi'i, pernah nggak? Ya, selama ini yang kita dengar adalah Imam Syafi'i rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah. Kenapa begitu? Nah gitu ya. Saya awali wallahu alam bishawab.
di dalam Al-Quran itu kita tidak boleh memastikan seseorang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita ini tidak boleh memastikan seseorang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang diperbolehkan adalah mendoakan semoga Allah merahmatinya. Nah, sementara kalau rahimahullah itu bahasa Indonesianya semoga Allah merahmatinya. Kalau almarhum bahasa Indonesianya pasti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diartikan pasti yang mana? Yang alif lamnya itu. Alnya itu. Kalau bahasa Inggris ada the. The itu kan menunjukkan sesuatu yang sudah real, sudah jelas kan, sudah pasti. Maka saya tidak berani mengatakan almarhum siapa, itu saya nggak berani. Karena itu sifatnya kemudian memastikan. Jenengan tahu nggak dulu yang mengatakan almarhum pertama kali sinten? Ya, maka istilah bagaimana kabarnya Pak Fauzan? Wah, sudah almarhum, misalnya gitu. Itu kalimat yang tidak tepat sebetulnya. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah seperti itu mengatakan. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, saya tampilkan ada 3 hadis. Sebetulnya 3 hadis itu mirip semuanya. Ya. Hadisnya ini, ya, la yudkhila ahadan amaluhu al-jannah qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ayataghammadani Allahu bi fadlin wa rahmatin. Bahasa Indonesianya begini. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abu Hurairah berkata, ia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya, sontak saja para sahabat itu kaget. Lah, masa iya Rasul, gitu kan? Kemudian maka para sahabat itu kemudian bertanya, apakah engkau juga wahai Rasul? Iya, aku juga. Jadi tidak ada seseorang yang kemudian karena amalnya dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi orang dimasukkan ke dalam surga itu karena mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia merdeka karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis kedua juga sama. Hadis kedua ini sebetulnya sama, ya. Mirip maksud saya. La yunjiya ahadan minkum amalahu qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ayataghammadani Allah bi rahmatin sadidu wa qaribu wagdu waruhu wa syai'un minatul jati wal qasdu tablughu. Ini sudah saya terjemahkan belum? Masya Allah. Belum saya terjemahkan ya. Artinya begini, tidak seorang pun di antara kalian yang selamat dari neraka dengan mengandalkan amalnya. Dengan mengandalkan amalnya. Apakah termasuk dirimu wahai Rasul? Iya, termasuk diriku. Hanya Allah kemudian sudah mencurahkan rahmat untukku. Allah sudah mencurahkan rahmat untukku. Oleh karena itu, di dalam kalian beramal adalah sadidu. Sadidu itu artinya adalah usahakan 100% total. Ya. Sadidu itu artinya usahakan kalau kita beramal itu totalitasnya itu 100%.
Jadi kalau sholat, tenanan nih sholat itu, 100%. Ya. Jenengan pernah sholat 50%? Kan? Pernah sholat 20%? Persentasenya itu loh. Ya. Cita-citanya masih dimasukkan surga? Harus sadidu, usahakan 100%. Ya. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau 100% nggak bisa, qoribu, dekati 100%-nya itu. Kalau 100% nggak bisa, ya 99% lah. Gitu. Nah, kemudian kalau 99% nggak bisa, terus turun, tapi jangan sampai meninggalkan sholat. Nah, gitu. Kenapa? Ada sebagian kita yang punya prinsip, jenengan kok ora tahu sholat, Mas. Nah, timbangannya ra khusuk. Ora sholat sisan. Ini tentu prinsip yang tidak benar. Qaribu, gitu. Ya. Waqdu waruhu wa syai'un minadul jadi, yaitu terjemah satu-satunya saya kesulitan untuk menerjemahkannya. Terus gigihlah berusaha, maka apa yang menjadi target yang terbetik di dalam hati, itulah yang nanti akan sampai kalian terima. Gitu. Jadi bergantung persentasenya berapa. Begitu. Ya. Nah, ini status dan letak hadis, singkatnya derajatnya sahih, dan kemudian istimbat hadisnya atau kesimpulan daripada hadisnya ini adalah bahwa amal perbuatan kita ini tidak bisa kita jadikan andalan untuk masuk surga, dan tidak bisa kita jadikan andalan untuk terbebas dari neraka. Begitu. Hadis terakhir saya sebutkan di sini untuk memahami ini. Ini juga sama, insya Allah saya sudah terjemahkan. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kata Rasul, kecuali dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kemudian timbul pertanyaan kita bersama, kalau amal kita tidak bisa memasukkan kita ke surga atau jaminan masuk ke surga, kalau amal kita tidak bisa menjadi jaminan untuk kita, tidak bisa kita andalkan untuk terbebas dari neraka, kenapa demikian? Karena surga itu sangat mahal, nilainya sangat luar biasa. Jadi amal kita ini sama sekali tidak sebanding. Ya, sekarang kita tes saja. Di surga itu kita tidak buang air besar. Di surga itu kita tidak buang air besar. Ada nggak sekarang ilmuwan yang bisa membuat manusia itu tidak buang air besar? Bisa nggak? Oh, yang tidak bisa buang air besar 2 hari aja dioperasi. Jadi sangat sulit sekali, maka sangat luar biasa. Nah, kalau begitu kita beramal buat apa? Buat apa kita beramal? Buat memperoleh rahmat, buat mengunduh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita beramal ini adalah buat mengunduh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kesimpulannya adalah, jamaah yarhamukumullah,
ini kita sama-sama perhatikan. Konsep dalam beramal apapun, kita beraktivitas apapun, ya, konsepnya itu adalah kita kan beramal itu untuk mendapatkan rahmat. Nah, maka konsepnya begini, kalau kita beramal, itu kita ini harus fokus kepada kualitas keikhlasan dan kemurnian motivasi. Dorongan saya beramal, dorongan saya beraktivitas itu apa? Itu yang harus kita jaga kualitasnya dan kita fokus di dalamnya. Jemaah ya rahmatullah, jenengan hadir ke Majelis Taklim ini, motivasi utamanya apa? Itu menjadi luar biasa. Menjadi luar biasa. Saya mulai dari diri saya. Saya berusaha untuk sampai sini ini adalah supaya saya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, tidak ada niat yang lain. Dan begitu seluruh amal kita bersama. Sekecil apapun, sebesar apapun. Kenapa Anda mau menikah? Karena supaya saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda berkata-kata baik? Karena supaya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ini dalam pengajian kita tahan-tahan supaya tidak ngantuk? Ya karena supaya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Bu ya. Saya tidak menyinggung. Itu fokus kita beramal. Fokus kita beramal. Kalau sudah kemudian fokus ke yang lain, rahmat Allah nggak turun. Ya, rahmat Allah sudah nggak turun, melenceng sudah. Mas, kok jenengan kok rajin banget poso toh? Ya, diet. Ya sudah, nggak dapat rahmat itu, nggak dapat rahmat. Yuk kita refreshing, ke jalan ke pantai. Supaya apa? Supaya apa? Dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kalau kita beramal, saya mengajak kepada saya pribadi, kepada teman-teman semuanya, untuk fokus kepada kualitas ittiba. Ittiba itu artinya mengikuti. Jadi maksudnya adalah kita fokus kepada ittiba dan cara. Maksudnya adalah kita buat aktivitas kita ini, amal kita ini semirip mungkin dengan yang dicontohkan. Itu yang kita fokus, semirip mungkin yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, teman-teman sekalian, jamaah rahimakumullah, bisa difahami sampai di sini. Sebelum saya lanjutkan, ada yang barangkali pengen memahami dengan sebuah pertanyaan, kita persilahkan. Ya.
mensikapinya begini. Tidak hanya itu saja, tapi semua hal yang orang lakukan berbeda dengan kita. Kita sudah mendapatkan pengetahuan, orang tersebut belum mendapatkan pengetahuan, gitu kan? Sehingga perbuatannya berbeda. Sini 11, situ 23, gitu kan? Berbeda kan? Nah, kemudian sini kalau azan nggak pakai Sayyidina, sana pakai Sayyidina, misalnya gitu kan? Ada nggak sih yang azan pakai Sayyidina? Ada nggak? Ada nggak? Asyhadu anna Sayyidina Muhammad. Ada nggak? Kenapa kok nggak ada? Nggak berani ya? Nah, caranya mensikapi gini. Pertama, orang tersebut adalah saudara kita. Dia Muslim, saya Muslim. Berarti dari sini sudah ada kesamaan dulu. Ada unsur cintanya itu ada. Dia Muslim, saya Muslim. Yang kedua adalah pengetahuannya belum sama dengan pengetahuan saya. Ya, pengetahuannya belum sama dengan pengetahuan saya. Nah, kemudian mampukah saya memberitahu tentang hal ini? Mampukah saya memberitahu tentang hal ini? Ya, jawabannya apa? Susah. Kalau susah, maka caranya adalah kita tidak usah ngaru-arui kepada orang tersebut, tapi kita terus berpikir, saya supaya bisa memberitahukan itu, saya harus punya pengetahuan apa? Saya harus punya pengetahuan yang seperti apa? Berkapasitas seperti apa supaya saya bisa didengar ucapan saya? Gitu. Caranya begitu. Saya selama ini juga demikian. Kalau ada orang yang ini hanya contoh loh ya, hanya contoh. Hanya contoh saja, misalnya ada orang sholat. Saya contohkan sholat. Taruhlah misalnya ruku, ya ruku. Ruku itu ada orang yang kalau ruku gini Pak Bu. Ada enggak? Ada kan? Nah, sementara saya tidak begitu. Saya kan begini. Nah, justru itu kan contoh kan. Maka pertanyaan saya, sikap saya adalah dia orang Muslim. Dia sudah mengerjakan sholat. Sudah luar biasa, gitu kan? Nah, kemudian kok berbeda? Saya bisa nggak menjelaskan tentang hal ini kepada beliau itu? Oh, ternyata saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskannya. Nah, kalau tidak punya kapasitas, wis menengo wae, gitu ya. Menengo wae, kemudian kita diam-diam itu belajar lebih jauh. Belajar lebih jauh sehingga saya berkapasitas dan dipercaya omongan saya, sehingga orang itu bisa percaya dengan omongan saya dan kemudian bisa menegurnya, membenarkannya. Bukan menegur ya bahasa saya, tapi memberikan informasi tentang yang benar begini. Memberikan informasi yang benar itu seperti ini. Nah, seperti itu. Begitu caranya bersikap. Setiap perbedaan. Saya belajar sikap seperti itu karena saya mendasari dengan surat Asy-Syura ayat 15. Surat yang ke-42 ayat yang ke-15, barangkali kapan waktu bisa kita bahas. Jadi itu ada 11 cara sikap-sikap supaya
kita ini ada titik temunya, ada tidak bersengketa. Ngaten. Begitu? Ya. Cukup? Kita lanjutkan. Ya. Jadi kita usahakan semirip mungkin dengan contoh. Ya, fokus kepada semirip mungkin dengan contoh. Nah, jadi kalau sudah begini sudah nggak mikir-mikir yang lain, karena kita fokus ke itu. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah ayat yang pertama, ya, Ali Imran 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atiiullaha war rasul la'allakum turhamun. Ayat yang pertama yang membuat kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita ini taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Itulah penyebab kita dirahmati. Otomatis semakin kita tidak taat, semakin tidak dirahmati. Begitu teorinya. Ya. Kalau begitu, karena taat kepada Allah dan taat kepada Rasul ini adalah menjadi alat pengunduh rahmat supaya kita dirahmati, itu kan berarti kita ini harus mengerti apa prakteknya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya, ini tulisan saya saja, kesimpulan dari literatur yang saya baca. Jadi jamaah yarhamukumullah, yang dimaksud dengan taat kepada Allah itu adalah beberapa hal ini. Pertama, kita mendahulukan kehendak Allah. Kita memprioritaskan kehendak Allah. Kita memenangkan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, daripada kehendak siapapun terhadap diri kita bersama, termasuk kehendak pribadi sekalipun. Itu kemudian kita menangkan kehendak Allah. Jamaah sekalian, kita pernah nggak mendahulukan yang kehendaknya selain Allah dibanding kehendak Allah? Pernah mendahulukan? Nah, kalau begitu kemungkinan dapat rahmatnya bagaimana? Nah, gitu ya. Jadi cara ngetesnya gitu aja. Ini kehendak Allah, ini kehendak yang lain. Kemudian kita dahulukan yang kehendak yang lain. Nah, caranya begitu. Pernah nggak kita memprioritaskan kehendak selain Allah? Nah, kalau kita memprioritaskan kehendak selain Allah, berarti kita rahmatnya kurang diturunkan. Pernah nggak kita ini memenangkan kehendak selain Allah? Ada kewajiban untuk menyambut lewatnya presiden. Rencananya lewat jalan raya Blabak jam 1 atau jam 12. Nunggunya dari jam 11. Lewatnya jam 3. Misalnya. Itu kemudian kita menangkan kehendak. Nah, itu berarti kita ini tidak dapat rahmat saat itu. Ya, bisa difahami? Ya, caranya mengunduh rahmat itu seperti itu. Yang kedua adalah yang namanya taat itu, kita ini siap disetir oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap disetir. Siap diarahkan kemanapun. Ya. Siap diarahkan kemanapun tanpa khawatir tersesat. Ya.
tanpa khawatir tersesat, tanpa khawatir merugi, tanpa khawatir menyesal di kemudian hari. Wah, ayo nek aku ngaji terus mau kepiye? Nah, itu kan khawatir kan? Khawatir. Ah, ini kalau dagang kemudian jujur terus kepiye? Itu. Ya jangan gitu amat lah. Nah, misalnya seperti itu. Itu berarti saat itu kita rahmatnya tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kendaraan itu, entah motor, entah mobil, itu kan kalau kendaraan itu sudah mulai tidak mau disetir, itu kan diserviskan, Pak. Kon belok rono ra gelem. Kon belok rono ra gelem, itu diserviskan. Nah, jenengan pernah nggak disetir oleh Allah ning rapati yo gelem? Ya Allah, kayak gitu kok mau dirahmati oleh Allah, coba ya. Jadi antara harapan dan kenyataan itu tidak ada titik temunya. Ya Allah, turunkan rahmatmu ya Allah, misalnya seperti itu. Ah, mbok sampai nangis-nangis toh. Tapi kalau tidak bisa mempraktekkan mensikapi seperti ini, ya tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Ya, bisa difahami, bisa diamalkan. Berat apa ringan? Ringan. Ringan. Kita belajar bersama. Belajar bersama. Ya, yang ketiga adalah yakin seyakin-yakinnya bahwa tak satu pun perintahnya yang berkesudahan dengan kesusahan. Kita harus menyusun keyakinan dalam diri kita, yaitu tidak satu pun perintah Allah Subhanahu wa taala yang apabila kita kerjakan itu berkesudahan dengan kesusahan, itu tidak ada. Tidak ada. Semuanya pasti menggembirakan. Nah, yang gambaran kita yang perintah Allah yang menggembirakan itu mung siji kok masalahnya. Nikah tok. Yang lainnya itu kita nggak ketemu titik kebahagiaannya, itu nggak ketemu. Kenapa kok nggak ketemu? Karena kita belum mencari, belum belajar. Kalau kita belajar, maka kita akan mengerti. Ya, jamaah ya rahmatullah. Ini hanya contoh. Saya sendiri juga beberapa ini agak lalai karena ya namanya juga manusia ya, agak lalai. Jadi kita ini kalau dibilang begini, itu kira-kira kita ini penasaran. Jenengan pengen tahu nggak caranya supaya kita ini terhindar dari penyakit stroke? Kita kira-kira jawabannya, oh pengen banget, gitu. Pengen banget. Nah, ternyata salah satu di antara prosentasenya yang tinggi untuk terhindar dari sakit stroke itu adalah menghirup air ke hidung di dalam berwudu. Menghirup air hidung di dalam berwudu. Nggak usah banyak-banyak sampai keselak itu enggak.
Cukup, yang penting sampai ke sini sedikit, kemudian kita keluarkan lagi. Tapi tidak kemudian saya setruk terus pakai itu tersembuh, tidak begitu. Tapi sejak kita sehat ini kita biasakan. Gitu. Kita biasakan. Nah, itu kan kita selama ini nggak pernah mengamalkan. Kenapa kok kita nggak pernah mengamalkan? Karena kita belum mengerti pengetahuannya. Belum mengerti pengetahuannya. Nah, kalau kita mengerti pengetahuannya, maka kita bisa yakin bahwa perintah Allah, perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkesudahan itu tidak dengan kesusahan, pasti dengan sebuah kebahagiaan. Yeah. Maka jamaah sekalian, melalui taklim-taklim semacam ini, kalau ada hal-hal yang kemudian kita belum mengerti, bisa kita sama-sama diskusikan bersama, sehingga bisa mengerti. Nah, ini terus terang saya lebih cenderung mencontohkan diri saya saja, supaya kita sama-sama berbuat ya. Kita ini kan kalau berwudu misalnya, itu juga suka kurang perhatian terhadap menyela-nyela ini. Itu suka kurang perhatian. Ya. Jenengan silahkan saja tanya ke ahli refleksi manapun, titik-titik saraf di sini ini luar biasa. Luar biasa. Untuk kemudian kita sentuh, ya, kita sentuh. Tanya saja ke ahli refleksi mana saja, bahwa bagian belakang telinga itu adalah refleksi yang luar biasa untuk kemudian kita tekan sejenak ketika berwudu itu. Nah, kalau jenengan wudunya gini-gini ya, bagaimana mau menekan? Begitu kan? Maka kita perlu pahami, sehingga kita tumbuh keyakinan bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada satupun yang berkesudahan dengan kesusahan, tapi kebahagiaan, manfaat untuk kita bersama. Begitu. Bagaimana? Oke? Begitu. Ya, itulah caranya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau enggak gitu, ya enggak dapat rahmat. Ya, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah yang namanya taat kepada Allah itu adalah kita jadikan Allah sebagai, mudah-mudahan ini betul bahasanya, saya mohon koreksinya kalau tidak betul, adalah menjadi muara dari goal target, menjadi goal target ya, goal target kebahagiaan, goal target kemuliaan. Puncak kemuliaan, puncak kebahagiaan itu adalah bertemu kepada Allah. Ya. Saya kalau mau mengerjakan sholat, berangkat dari rumah, mau ke masjid, itu saya motivasi diri saya akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itu riya tersingkir, niat-niat yang lain tersingkir, karena kita fokus ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa dipahami? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Ini taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian taat kepada Rasul. Caranya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita ini taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
taat kepada Rasul ini meliputi diantaranya sebagaimana yang kita sama-sama akan baca ini, yaitu menjadikan Rasul sebagai satu-satunya makhluk yang mengerti, menjadikan Rasul sebagai satu-satunya makhluk yang mengerti, yang mengetahui jalan dan cara untuk mencapai tujuan puncak kebahagiaan, yaitu bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi untuk kita mengabdi kepada Allah, ya, ini yang tadi saya sebutkan di awal, fokus kepada kualitas cara adalah kita ini harus meyakini ya hanya lewat caranya Rasul. Tidak bisa lewat caranya yang lain, itu nggak bisa untuk mengabdi kepada Allah dengan benar. Ya, cara itu bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Ya, cara itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya cara adalah torikot. Torikoh. Ya, bahasa Indonesianya cara. Bahasa Arabnya torikoh. Torikoh. Ya. Kalau di orang-orang Arab itu kalau orang minta jalan, torik. Jalan, beri jalan. Maksudnya adalah untuk menempuh sesuatu. Nah, maka jamaah sekalian, seluruh kegiatan yang namanya kita ingin mengabdi kepada Allah, pertanyaannya selalu ada di kita, ini sudah cara Rasul apa belum? Ya. Jamaah ya rahmatullah, jenengan pernah enggak mendengar sebuah ajakan untuk mengabdi kepada Allah dengan sebutan ajakan begini, Thariqah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernah dengar nggak? Saya belum pernah dengar. Yang saya dengar adalah Thariqah Abdul Qadir Jailani. Thariqah apalagi Naksabandiyah, Thariqah Agusiyah. Ada nggak Thariqah Agusiyah? Thariqah Fauzaniyah. Ya. Maka untuk menentukan cara sampai tujuan itu harus kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya kita taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Yang kedua adalah menjadikan ucapan Rasul, menjadikan perbuatan Rasul, ya, dan menjadikan caranya Rasul menjalani hidup dari semua sisinya itu sebagai kiblat seluruh kebaikan dan kesuksesan siapapun dan dimanapun. Ya, saya ini sekarang mau berjalan seperti caranya Rasul belum bisa. Ya, belum bisa. Yang banyak yang sudah bisa melaksanakan jalan caranya Rasul orang Jepang. Orang Jepang itu kalau jalan seperti caranya Rasul, cepat. Kalau orang Jawa Tengah kalau jalan ya. Begitu. Tentu jamaah sekalian ini adalah yang terkait dengan ubudiyah khususnya, ya. Jangan kemudian jenengan ke sini terus
Mau naik unta jangan. Itu menjadi pertanyaan kepada kita setiap apa saja. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan seluruh sisi hidupnya, maksudnya hidup Rasul ya, seluruh sisi hidupnya menjadi pelajaran pokok yang harus dipelajari, yang harus difahami dan harus dicontoh. Ya, jamaah yarhamukumullah, saya akan berikan satu contoh. Contoh ini adalah yang saya contohkan adalah saya akan kutip ini karena spontan seingat saya saja. Salah satu doa di dalam sholat jenazah. Salah satu doa di dalam sholat jenazah. Salah satu di antara doanya adalah wa akrim nuzulahu. Coba jangan ingat sudah ketemu ya. Kalau dari awal kan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, terus ketemu kan ya. Boleh dong saya tahu artinya. Wa akrim nuzulahu apa? Turunkan kemuliaan, muliakan turunnya. Kan akrim dulu. Ya, secara terjemahan translate bahasa, akrim artinya muliakan, nuzulahu artinya turunnya. Nah, jamaah yarhamukumullah, itu kalau kita pelajari lebih detail, itu ternyata nuzul ya, di dalam sholat jenazah itu artinya adalah suguhan. Jadi kalau kita sholat jenazah itu wa akrim nuzulahu itu artinya ya Allah muliakan ia dengan suguhanmu yang istimewa. Gitu. Nah, jadi ini yang saya maksud menjadikan seluruh sisi hidupnya menjadi pelajaran pokok adalah hadis-hadisnya itu kita pelajari dengan maksimal. Nah, itu kan sebuah doa. Nah, ternyata doa tersebut itu akan ada titik temunya kepada jenazah tersebut. Kalau jenazah tersebut diantaranya adalah juga mempunyai kebiasaan menjamu tamu dengan baik. Jadi jenazah itu di dalam akrim nuzulahu itu artinya jenazah itu menjadi tamunya Allah. Itu. Menjadi tamunya Allah. Maka Allah akan suguhkan dengan suguhan yang istimewa. Dengan suguhan yang mulia. Nah, supaya kita disuguh oleh Allah dengan suguhan yang mulia, itu caranya adalah kita menyuguh tamu. Menyuguh tamu dengan suguhan yang istimewa, kemudian ikhlas seikhlas-ikhlasnya, gitu ya. Jangan dilepas kepalanya, digondeli buntute. Monggo. Ketika sudah didahar, malah kok dintek-entek. Itu kira-kira aku banget nggak itu? Ya. Jamaah sekalian, saya sendiri ketika ada tamu kemudian kita berusaha untuk menyuguhnya, saya terus terang spontan saja ingat wa akrim nuzulahu, sehingga kita berusaha untuk bisa maksimal, ya, bisa maksimal. Nah, ini adalah salah satu contoh
bagaimana caranya menjadikan seluruh sisi hidupnya tuh menjadi pelajaran pokok. Oke. Paham? Ya, saya masih kelihatan. Ya, terakhir untuk pagi hari ini saya sampaikan kalimat la'alla, arti la'alla yang ada dalam Al-Quran, yaitu la'allakum turhamun itu. Ya, la'alla, kan ayat-ayat yang 8 ayat itu semuanya pakai la'alla semua. La'allakum, la'allakum, la'allakum semua kan, la'allakum turhamun semua. Nah, apa arti la'alla itu? Ya. La'alla itu dalam bahasa Indonesia artinya sebetulnya semoga, supaya, agar, ya, agar. Nah, kalimat semoga, supaya, dan agar itu, kalau kalimat tersebut diucapkan oleh sesama makhluk, ya, itu bermakna semoga, supaya, dengan persentase harapan mencapai 99%. Ya. Contohnya adalah belajarlah kalian supaya kalian pinter. Nah, berarti prosentase kalau belajarnya dicermati, dia akan mencapai 99% keberhasilan. Ya. Dan begitu selanjutnya. Itu kalau diucapkan sesama makhluk. Tapi kalau kalimat ini dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Zat yang maha segala-gala itu, maka bermakna harapan dengan persentase 100% atau bersifat pasti. Nah, gitu. Jadi kalau wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul la'allakum turhamun, itu artinya kalau kalian taat kepada Allah dengan segala konsekuensinya, kalian taat kepada Rasul dengan segala konsekuensinya, pasti dirahmati Allah. Nah, gitu. Itu kalimat la'ala itu. Pasti dirahmati Allah Subhanahu wa taala 100%. Jangan mau nambah lebih dari 100% boleh, 200%. Yang jelas kepastiannya itu mutlak gitu loh. Maka konsekuensi logisnya, kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, yang tadi harus dikerjakan. Semakin kita kerjakan, semakin prioritas rahmatnya besar. Semakin tidak, maka semakin prioritas rahmatnya kecil. Bisa difahami? Mudah dikerjakan? Alhamdulillah. Semangat? Oke. Sampai di sini apa yang bisa kita sampaikan. Nanti kapan waktu bisa kita lanjutkan kembali. Ini sudah pertemuan terakhir sebelum Ramadan ini. Ya, insya Allah. Kalau Ramadan kan lebih banyak taklim-taklim yang ada, ya. Kalau yang sudah rutin ini kita misalnya libur juga cukup bisa memadai lah. Libur nggak untuk Ramadan? Masih berlanjut ya? Oh, masih berlanjut ya. Hanya beda dikit saja, nggak ada minumnya. Baik, jamaah sekalian, ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf hilaf dan salah saya. Nanti kalau ada yang mau disampaikan, kita masih memberikan kesempatan untuk kita diskusi. Sementara saya tutup dulu dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.